Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang mencetak laba tertinggi dan membagi dividen 8% setiap tahun. PBV-nya masih di angka wajar dan mereka juga rutin membagi dividen. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham ADMF atau PT Adira Dinamika Multi Finance. Kita lihat sekilas untuk kinerja perusahaan dalam 5 tahun terakhir dalam aspek jumlah pembiayaan baru dan pembiayaan baru berdasarkan segmen. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk jumlah pembiayaan baru terjadi peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Meskipun kinerja di tahun 2022 ini belum bisa sebaik di tahun 2019 hingga 2018. Nah, untuk pembiayaan baru berdasarkan segmen, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada 3 segmen utama, yaitu sepeda motor, mobil, dan otomotif. Yang mana teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2022 ini, segmen mobil mendominasi sekitar 14,2% dan segmen sepeda motor mendominasi sekitar 11,4%. Kita lihat sekilas untuk ikhtisar harga sahamnya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa pada tahun 2022 jumlah saham yang beredar tercatat sebanyak 1 miliar lembar dengan kisaran harga saham terendah 7.525 dan harga tertinggi 9.850. Kita lihat sekilas untuk struktur karyawan di dalam perusahaan ini. Ternyata perusahaan ini punya 17.301 orang karyawan yang mana memiliki karyawan baru sebanyak 2.046 orang. Nah, ini bisa menjadi perhatian karena apabila terdapat penambahan karyawan, maka otomatis beban gajinya akan naik. Selain itu, apabila terjadi mutasi karyawan khususnya dari top manajemen, maka apakah delegasi ilmu itu bisa berjalan dengan lancar? Atau jangan-jangan pengganti top manajemen itu tidak mampu untuk menjalankan perusahaan seperti pendahulunya. Nah, kita lihat sekilas untuk prospek di tahun 2023. Di laporan tahunan dituliskan seperti ini. Kinerja positif dari industri otomotif di tahun 2022 diperkirakan berlanjut di tahun 2023 meskipun dibayangi berbagai tantangan ke depan. Diharapkan penjualan mobil baru dapat tetap tumbuh positif. Sementara itu, AISI memproyeksikan pertumbuhan penjualan sepeda motor baru dalam negeri akan mencapai 5,4 juta hingga 5,6 juta unit di tahun 2023 setelah mengalami kenaikan tipis pada tahun 2022 karena terkendalanya proses produksi akibat kelangkaan. Kemudian kita bahas dari aspek probabilitasnya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung naik di bulan September dengan probabilitas yang mencapai 78%. Sebaliknya pada bulan Agustus mereka cenderung turun dengan probabilitas kenaikan yang hanya 11% saja. Nah, selama tahun 2023 sendiri, harga saham ADMF sudah naik sekitar 12,78%. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah laporan keuangan yang disajikan dalam jutaan rupiah, khususnya pertanggal 31 Maret 2023. Pertama dari total aset yang mencapai 28,5 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan mayoritas tentu saja berasal dari piutang pembiayaan konsumen sebanyak 19,5 triliun yang juga mengalami peningkatan. Jika kita lihat detailnya, rata-rata jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen ada pada rentang waktu 12 bulan hingga 49 bulan. Dan untuk detail tanggal jatuh temponya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dengan nominal 22,7 triliun akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nominal 13,5 triliun akan jatuh tempo 1-2 tahun dan nominal 11,6 triliun akan jatuh tempo lebih dari 2 tahun. Di sini kita bisa lihat bahwa mayoritasnya akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah total liabilitasnya yang mencapai 18 triliun rupiah yang mana mayoritas berasal dari pinjaman yang diterima dan hutang obligasi. Untuk detail pinjaman yang diterima, teman-teman bisa lihat di sini mayoritas berasal dari mata uang rupiah di Bank Pan Indonesia sebanyak 2,1 triliun dan di Bank Mandiri sebanyak 1 triliun rupiah. Untuk pihak berrelasi ada juga pinjaman yang diterima dari MUFG Bank sebanyak 1,9 triliun rupiah.
Poin berikutnya dari aspek ekuitas dengan jumlah 10,4 triliun rupiah yang naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya dan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Berikutnya dari aspek laba rugi dengan total pendapatan sebanyak 2,2 triliun rupiah yang tentunya mayoritas didominasi oleh pembiayaan konsumen sebanyak 1,4 yang naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk beban gajinya, teman-teman bisa lihat bahwa mayoritas berasal dari gaji dan tunjangan sebanyak 633 miliar rupiah. Ada juga beban bunga dan keuangan penyisihan kerugian dari pembiayaan konsumen sebanyak 322 miliar dan biaya umum dan administrasi sebanyak 323 miliar. Jika teman-teman lihat di sini ada pendapatan yang naik signifikan yaitu pendapatan sewa pembiayaan dari 11 miliar menjadi 30,9 miliar di tahun 2023 ini. Nah, untuk pendapatan lain-lainnya juga berkontribusi cukup besar dengan nominal 402 miliar yang mana mayoritas berasal dari pendapatan administrasi dan denda keterlambatan. Bagaimana dampaknya terhadap laba periode berjalan? Teman-teman bisa lihat bahwa laba perusahaan naik dari 304 menjadi 417 miliar di tahun 2023 ini. Terkait historical EPS, teman-teman bisa lihat bahwa dalam 4 tahun terakhir diproyeksikan EPS perusahaan di tahun 2023 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir apabila kinerjanya bisa konsisten bertumbuh. Padahal jika bandingkan untuk kinerja di Q1 tahun 2023 ini belum bisa sebaik kinerja di Q1 tahun 2020. Tapi apabila diproyeksikan dengan konsistensi seperti ini, maka diproyeksikan akan terjadi kinerja yang terbaik di tahun 2023 ini. Untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi di mana mereka konsisten membagi dividen setiap tahun. Yieldnya sekitar 7,9 atau dengan kata lain 8% per 6 kali dengan PBV 0,97 kali, yang berarti harga sahamnya masih sedikit lebih murah dibandingkan modal per lembarnya. NPM 22 dengan ROE 15%, angka yang masih sangat baik. Dan untuk rasio DER-nya bisa dikatakan cukup tinggi dengan angka 172%, yang berarti hutang perusahaan hampir 2 kali lipat dari modalnya. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih naik 33%, sempat di 11.100 tapi sempat juga di 5.400. Terkait historical PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan diperdagangkan sedikit di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya sempat diperdagangkan di atas PBV 1,1 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,91 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham ADMF. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan cek pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.